Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها الإخوة بارك الله فيكم. Syukur kita kehadiran Allah Rabbul Alamin, Allah Ta'ala yang senantiasa memberikan kita rahmat dan nikmatnya, sehingga pada kesempatan ini Allah Ta'ala kumpulkan kita di halaqah ilmu, di majelis ilmu. Tidak ada keraguan lagi dalam diri kita bahwa ilmu adalah cahaya, dan sebaliknya kejahilan adalah kegelapan. Tidak ada orang yang mau berada dalam kegelapan. Tidak ada. Demikian pula secara maknani, bahkan gelapnya kejahilan, gelapnya kebodohan lebih parah dari gelapnya karena ketiadaan lampu. Orang-orang tua dulu lampu listrik mereka tak kenal. Bahkan bapak-bapak dulu dilibatkan utara itu, dulu kan namanya Paku Harapan. Ada seorang datuk, beliau bercerita suatu hari beliau pergi ke Medan. Sampai di penginapan, tengok dia ke atas, nampaklah lampu listrik. Menghayallah dia sambil berpikir, dari manalah datangnya cahaya lampu ini. Bayangkan coba. Dan waktu itu di Pekanbaru baru lampu strongkeng kayaknya yang ada. Seingat saya cerita. Dan yang saya mendengar langsung dari beliau, beliau pun menghayal, kapanlah saya punya lampu seperti ini pula. Dan beliau bilang, inilah di antara cita-cita saya yang sampai. Bayangkan itu. Tapi kan zaman saya itu kan. Dan ternyata semua orang pengen cahaya. Dan orang-orang dulu-dulu
ketika tidak ada lampu listrik pun hidup mereka damai. Kalaulah tidak ada penjajah yang memerangi kita, lebih enak kiranya hidup di zaman dulu, tenang, ada semuanya serba alami. Baik. Khulasatul kalam, walaupun tidak ada lampu listrik, lampu yang terang secara fisik, ketika kita berada dalam cahaya ilmu, petunjuk ilahi, maka itu jauh lebih baik daripada kita berada dalam cahaya yang terang benderang, tak ada kegelapan secara zahir, siang dan malam. Mana pula ada lampu listrik di zaman generasi para sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi bersamaan dengan itu mereka dipuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kuntum khairu ummah, kalian adalah sebaik-baik umat. Rasul menyebutkan mereka adalah sebagai khairul quruni qarni, sebaik-baik generasi adalah generasi para sahabat. Allahu Akbar. La ilaha illallah. Ikhwati fillah, barakallahu fikum. Maka untuk mendapatkan cahaya dan terhindarnya kita dari kegelapan tersebut, ilmulah pintu utama. Wajah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam riwayat Tabrani tersebut menyebutkan, wal ilmu fi khairin min al amal. Ketika zaman fitnah telah terjadi, banyaknya para khutbah yang jago ceramah saja tapi kurang ilmu. Di saat itu menyibukkan diri dengan ilmu jauh lebih baik dari sekedar menyibukkan diri daripada amal. Allahu Akbar. Ikhwati fillah, barakallahu fikum. Pembahasan kita pada kesempatan ini adalah pertemuan yang ke-6 tentang kajian manhaj. Dirasah manhajiyah. Ikhwati fillah, barakallahu fikum. Sejatinya pembahasan ini adalah pembahasan yang akan terus berulang-ulang untuk mengokohkan saya dan kita bersama di atas manhaj salaf. Itu saja. Kenapa kita harus ulang-ulang? Agar kita berada di atas jalan yang sama, berada di atas jalan yang lurus, tidak belok kiri, tidak belok kanan seperti kita pada pertemuan bulan lalu. Kita sudah sebutkan, sudah berada di atas jalan yang lurus, jalan tol. Jangan ke kiri ke kanan lagi. Ini jalan tol, jalan yang elok, mulus, kencang, menyelamatkan kita. Inilah jalan yang ada jaminan dari Allah dan Rasulnya. Di ujung dari jalan ini adalah surga Allah yang penuh dengan kenikmatan. Ikhwati fillah, barakallahu fiikum. Pembahasan kita tentu sudah banyak. Di antara kita ada yang ingat, tapi juga ada yang lupa. Maka pentinglah mengulang-ulang. Murajaah. Sebelum kita sudah sebutkan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kita seperti dalam surah Ali Imran ayat 103. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Dan berpegang teguhlah kalian dengan agama Allah, dengan tali agama Allah, dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa la tafarraqu, jangan kalian bercerai-berai.
Bahkan ketika kita bercerai-berai, Allah menyebutkan dalam surah Al-Anfal, surah Al-Anfal ayat yang ke-46. Wala tanaza'u fatafshalu wa tadhhaba rihukum, kata Allah. Dan janganlah kalian berselisih yang akan menyebabkan kalian menjadi lemah dan hilangnya kekuatan kalian. Jangan kamu berselisih, nanti akibatnya fatafshalu wa tadhhaba rihukum, akan menyebabkan lemahnya kalian dan hilangnya kekuatan kalian. La ilaha illallah. Di ayat lain juga Allah menyebutkan dalam surah Syura, an aqimud dina wa la tatafarraqu fihi. Ini kewajiban. Tegakkan agama Allah dan janganlah kalian berpecah belah di dalamnya. Ikhwati fillah, barakallahu fikum. Bahkan dengan tegas Allah menyebutkan bahwa berpecah belah adalah sifatnya orang-orang musyrikin. Apa kata Allah? Wala takunu minal musyrikin. Janganlah kalian seperti orang-orang musyrikin. Minal ladzina farraqu dinahum wa kanu syi'a. Di mana mereka orang-orang musyrikin memecah belah agama mereka dan mereka menjadi beberapa golongan. Ini dalam surah Ar-Rum. Ikhwati fillah. Bahkan di dalam surah Al-Anbiya Allah menyebutkan bahwa umat ini adalah satu umat. Inna hadhihi ummatukum ummatan wahidah. Sesungguhnya umat kalian ini adalah satu umat. Dari ayat-ayat ini nyatalah bagi kita bahwa bersatu adalah wajib, bukan sekedar bersatu kita teguh. Bercerai kita patuh, sahih, itu akibatnya. Tapi hukumnya adalah wajib. Wajib lawannya apa? Haram. Kalau kewajiban kita langgar, apa konsekuensinya? Berdosa. Wajib itu kan satu yang apabila kita kerjakan maka kita berpahala, apabila kita tinggalkan maka kita berdosa. Jelas. Ikhwati fillah, barakallahu fikum. Dan keberkahan itu ada dengan persatuan. Kekuatan umat ada dalam persatuan. Bersamaan dengan itu, dari lisan Rasul sallallahu alaihi wasallam juga, yang sejatinya lisan Rasul ini adalah wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyuha. Tidaklah ada yang diucapkan oleh Muhammad melainkan wahyu yang telah diwahyukan. Rasul sallallahu alaihi wasallam telah mengabarkan kepada kita bahwa umat ini akan berpecah belah. Bahkan dengan tegas Rasulullah SAW juga sudah menyebutkan bukan hanya umat ini yang berpecah belah, tapi umat sebelum kita. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, "Iftaraqatil yahudu ala 71 firqatan." Berpecah belahlah orang-orang Yahudi menjadi 71 golongan. Fawahidatun fil jannah, satu ke surga. Wa sab'una fin nar, 70 di neraka. Wa iftaraqatin nasara ala 72 firqatan. Dan orang-orang Nasrani berpecah belah menjadi 72 golongan. Berapa banyak yang berusaha?
fa ihda wa sab'una finnar, 71 ke neraka, wa wahidatun fil jannah, satu yang ke surga. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Walladzi nafsu Muhammadin biyadihi." Rasul menyebutkan kondisi umat ini diawali dengan satu sumpah dari jiwa Muhammad berada di tangan Allah. La taftariqanna ummati. Sungguh ini kalimatnya pakai taukid. Betul-betul akan berpecah belahlah umatku, umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ala 73 firqatan. Berpecah belah menjadi 73 golongan. Berapa golongan di surga? Firqatan wahidah, wahidatun fil jannah, wahidatun fil jannah, satu di surga. Wa thintani wa sab'una fil nar, 72 di neraka. La ilaha illallah. Qila ya Rasulullah man hum? Karena para sahabat adalah orang yang paling menginginkan kebaikan, dan memang mereka para sahabat adalah orang yang paling baik hatinya di kalangan umat ini. Tentulah mereka bertanya kepada baginda tercinta sallallahu alaihi wasallam, man hum, siapa mereka yang satu golongan itu ya Rasulullah? Qala al-jamaah. Siapa mereka wahai Rasul? Al-jamaah. Rawahu Ibnu Majah wa sahahahu Al-Albani rahimahullah. Ini hadis yang sahih. Kalaulah ancamannya surga dan neraka jelas bagi kita, yang ke surga adalah sebuah kewajiban yang harus kita tunaikan, harus kita amalkan, dan ke neraka ada sebuah perbuatan haram yang harus kita tinggalkan. Tidak ada syak lagi pada kita, tidak ada keraguan lagi. Ikhwati fillah, barakallahu fikum. Perhatikan kalimat Syekhuna Sulaiman Ar-Rahim hafizahullah ketika menjelaskan hadis yang mulia ini. Dan ini juga kita sudah sebutkan pada pertemuan sebelumnya, namun belum lengkap ya. Tampaklah bahwa umat ini akan ada beberapa jemaah, kelompok-kelompok. Kalau diartikan jemaah ini dengan jemaah ini dengan kelompok. Tapi lebih tepatnya kelompok itu adalah firqah. Kalau sebelum kita sebutkan bahwa kita berkelompok untuk mengatur urusan dunia kita, orang Indonesia ada pula pemimpinnya, orang Saudi ada pula pemimpinnya. Itu dari penjelasan para ulama tidak ada masalah. Tapi di sini adalah kelompok atau perkumpulan dalam sisi pemahaman dan pengamalan dalam beragama. Ikhwati fillah, barakallahu fikum. Kalau jemaah-jemaah, kelompok-kelompok di berbagai daerah-daerah, itu ada uzur kita, di mana setiap kaum itu ada pemimpinnya, ada imamnya. Sebagaimana ijma' para ulama, sebagaimana disebutkan oleh sebagian para ulama, di antaranya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, demikian juga Asy-Syaukani rahimahullah, demikian juga kata Syekh Sulaiman Ar-Rahim hafizahullah taala, ini yang juga
dijelaskan, sering disebutkan dalam pelajaran-pelajarannya oleh Syekhuna Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah, kata beliau. Baik. Jelas, tidak ada masalah. Ikhwati fillah, barakallahu fikum. Makanya setiap negeri ia berbeda ya pemimpinnya dengan negeri yang lain, tidak ada masalah. Kita tidak dituntut misalnya untuk bersama dengan jemaah Saudi, tidak dituntut. Maka ikhwati fillah, barakallahu fikum, demikian pula dengan jemaah yang ada di Mesir. Maksudnya masyarakat yang di sana, kelompok yang ada di sana, begitu. Baik. Ini untuk membantu urusan-urusan kita. Namun yang kita bicarakan di sini adalah jemaah diniyah, pemahaman di dalam agama, pengamalan di dalam agama. Ikhwati fillah, barakallahu fikum. Jadi perpecahan dalam agama adalah perpecahan dalam masalah din ini. Berarti umat ini akan berpecah belah menjadi 73 golongan, bukanlah golongan-golongan dan kelompok-kelompok mereka dari berbagai suku dan bangsa-bangsa, tidak. Tapi dari sisi pemahaman, keyakinan, pengamalan. Baik, ikhwati fillah, barakallahu fikum. Inilah yang dilarang. Nabi mentahdi, melarang kita perpecahan. Coba perhatikan, Nabi Allah Subhanahu wa taala dan nabinya melarang kita berpecah belah. Tapi di saat yang sama dari lisan Nabi mengabarkan akan terjadinya perpecahan yang dahsyat. Bahkan dalam hadis yang disebut dengan hadis wasiat perpisahan, Nabi mengatakan naya'ish minkum ba'di, barang siapa nanti. Ini kan sudah sering kita ulang-ulang hadis ini. Hadisnya Irbad bin Sariyah. Irbad bin Sariyah ini meriwayatkan hadis ini pada suatu hari Rasulullah SAW memberikan nasihat kepada para sahabatnya, di mana para sahabat membuat air mata mereka berlinang, tersentuh hati mereka, air mata mereka berlinang, hati mereka pun ciut. Lalu para sahabat mengatakan seolah-olah ini nasihat perpisahan ya Rasulullah. Mau'izatul muwaddi', mau'izah orang-orang yang akan berpisah meninggalkan kita. Maka kalau begitu beri kami wasiat ya Rasulullah. Kalau kan berpisah lah kan bagi wasiat kan. Coba kira-kira besok awak parah sakit. Bercakap lain, tapi tidak pansal nih. Tuh, lawa pitam boleh. Kalau bahasa kami sini Pak, tu bapita boleh. Nah. Inilah pituahnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wasiatnya Rasul sallallahu alaihi wasallam disebut dengan wasiatul muwaddi'in, wasiat orang yang akan berpisah. Seolah-olah begitu yang dirasakan oleh para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. May ya'ish minkum ba'di, kalau kalian nanti berumur panjang sepeninggalanku, fasayarah ikhtilafan katsira, kalian akan melihat perbedaan perbedaan umatku, perbedaan pemahaman, perbedaan keyakinan, perbedaan pengamalan. Katsiran, Nabi menyebutkan tak sedikit tapi banyak. Wah, kan jelas ini. Tapi Nabi cukup hanya menyampaikan bahwa umat akan berpecah, mudah. Karena perpecahan itu tercela. Perpecahan itu tercela.
Kalau ada orang yang menyatakan bahwa perbedaan pendapat itu adalah rahmat, kan ada ikhtilafu ummati rahmah. Kan ini sering disebut-sebut ini. Perbedaan pendapat umatku atau perbedaan perselisihan umatku, atau yang lebih sering diterjemahkan dengan ikhtilafu ummati rahmah. Perbedaan pendapat umatku adalah rahmah. Kan apalagi kadang di Ramadan di mana-mana tempat ini disebutkan ikhtilafu ummati rahmah. Hadis ini ikhwan adalah hadis yang batil, dusta. Ya. Sehingga para ulama menyebutkan seperti Syekh Al-Albani rahimahullah dalam silsilah ad-dha'ifah, la asla lahu, tidak ada asalnya. Perbedaan umatku rahmat. Sebaliknya Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwa berbeda pendapat itu bukan rahmat. Kata Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'anul Karim, la yazalu mukhtalifina, senantiasalah mereka berselisih. Ini perhatikan ayat ini. Illa man rahima rabbuk, kecuali orang-orang yang diberikan rahmat oleh Rabbmu. Kata para ulama, ini orang-orang yang tercela senantiasa berselisih. Illa man rahima rabbuk, kecuali orang yang diberikan rahmat oleh Rabbmu. Berarti berselisih bukanlah rahmat. Sebab Allah menyebutkan illa man rahima rabbuk, kecuali orang-orang yang diberikan rahmat oleh Rabbmu. Tidak berselisih yang mendapatkan rahmat. Jelas. Ikhwati fillah, barakallahu fikum. Ini juga harus kita pahami. Karena seringkali ini disebutkan di dalam mimbar-mimbar, baik itu di mimbar Jumat atau di mimbar-mimbar santapan rahmi Ramadan. Mereka dengan semangat menyatakan ikhtilaf ummati rahmah. Ikhtilaf umat, perbedaan pendapat umatku rahmat. Sementara di dalam surat Hud, Allah menyebutkan sifat mereka orang-orang tidak baik itu, tidak benar itu. Wala yazaluna mukhtalifina. Dan mereka senantiasa berselisih. Illa man rahima rabbuk, kecuali orang-orang yang diberikan rahmat oleh Rabbmu. Ini kan jelas. Baik. Sekarang Nabi SAW tidak hanya menjelaskan perselisihan umat saja, bahwa akan terjadi perselisihan, tak cukup sampai di sana. Justru Nabi SAW menjelaskan dengan detail setelahnya. Apa kata Nabi SAW? Barang siapa di antara kalian nanti berumur panjang sepeninggalanku, kalian akan melihat perbedaan umatku yang sangat banyak. Fa'alaikum bisunnati, maka ketika itu pegang oleh kalian sunnahku, wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin. Ketika itu peganglah sunnah khulafaku yang baik dan mendapat petunjuk. Ajib. Ini perbedaan dalam masalah agama ini tercela. Rasul memberikan solusi yang harus kita pegang. Di sini fa'alaikum, wajib kalian. Ikhwati fillah. Makanya ketika kita tidak pegang teguh sunnah Nabi SAW, kita berdosa. Bahkan Sulaiman Ar-Ruhaili hafizahullah ta'ala menyebutkan ketika terjadi perpecahan
maka ketika itu kita wajib berjuang untuk melawan siapapun yang mengajak kepada perpecahan tersebut dengan segala kemampuan yang ada. Ya. Ketika terjadi perselisihan-perselisihan di tengah umat ini, maka kita mestilah berjuang mencegah orang-orang yang menyuruh kepada perselisihan tersebut. La ilaha illallah. Pemimpin-pemimpin juga yang punya kekuasaan, mereka wajib berjihad siapapun untuk melawan siapapun yang mengajak untuk apa? Terjadinya perpecahan-perpecahan. Bahkan di sini termasuk juga perpecahan-perpecahan secara zahir, secara fisik, secara badan. Misalkan ada orang yang berselisih secara badan atau berkelahi, bertengkar, berperang dengan senjata, maka harus apa? Kita membelah kebenaran. Nah, kita berupaya untuk tidak terjadinya perselisihan, perpecahan tersebut. La ilaha illallah. Ikhwati fillah, barakallahu fikum. Lalu yang harus juga kita ingat dalam hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ini, ternyata umat ini tidak maksum, tidak terpelihara dari dosa dan kehilafan. Itu kan makna tidak maksum kan itu. Umat terdahulu juga demikian. Di mana orang-orang Bani Israel, orang-orang Nasara, mereka juga tidak maksum. Mereka juga berpecah belah. La ilaha illallah. Dan ini adalah kenyataan yang telah terjadi. Disebutlah dengan apa? Dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Meskipun secara syariat dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, ikhwati fillah. Bahkan Nabi memerintahkan kita bersatu. Namun beliau mengabarkan bahwa akan terjadi perbedaan, perselisihan. La ilaha illallah. Dan perhatikan bahwa umat-umat terdahulu juga diancam hanya satu yang masuk surga. Sebagaimana juga umat ini hanya satu yang masuk surga. Siapakah yang masuk surga? Yang mengikuti nabinya, yang mengikuti petunjuk nabinya sallallahu alaihi wasallam. Kalau tidak mengikuti petunjuk nabi, tidak akan selamat. Itu jelas. La ilaha illallah. Bahkan Nabi menyebutkan kulluhum finnar, semua mereka di neraka. Apa makna semua mereka? Kulluhum finnar itu semua mereka melakukan pelanggaran syariat. La ilaha illallah. Ini menunjukkan bahwa kulluha fiha mukhalafatul lisyara', melakukan pelanggaran syariat, adanya pelanggaran dari sunnah nabinya, melenceng dari petunjuk nabi-nabi yang ada tersebut. Ikhwati fillah, barakallahu fikum. Sehingga ketika terjadi pelanggaran syariat, melenceng dari petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka mereka berhak masuk neraka. Atau dalam bahasa lain terancam dengan neraka. La ilaha illallah. Dan di sini maksudnya bukanlah kita menyatakan bahwa semua mereka kafir secara mutlak, tidak. Ini perlu digarisbawahi. Sehingga kata Syekh Sulaiman Ar-Rahayyi hafizahullah taala, ini poin penting. Kata beliau, walidzalika ba'dul mudallisina, sebagian orang-orang mudallis, orang-orang yang penipu, suka memutarbalikkan fakta. Ketika kita menyebutkan hadis ini,
Maka mereka akan berkata, kalian ini menganggap kafir orang-orang yang berbeda pendapat dengan kalian, dengan mengatakan semua mereka di neraka. Nah, ini perhatikan. Itu gaya orang-orang mudallisin, memutarbalikkan fakta. Kita tidak meyakini seperti itu. Kita hanya meyakini apa yang disebutkan oleh Nabi sesuai dengan nas hadisnya, dengan pemahaman-pemahaman yang sudah dijelaskan dengan gamblang oleh para ulama. Maka kita Ahlus Sunnati wal Jamaah menjawab, bukan. Kita mengatakan seperti itu, kulluhum finnar. Ini juga perlu diperhatikan oleh kawan-kawan siapapun ini. Kulluhum finnar ini. Justru sesungguhnya ini bukanlah perkataan kita, bukan perkataan kami, tapi ini adalah perkataan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Perkataan Nabi, kulluhum finnar. Ini poin pertama yang harus kita ingat, bahwa yang mengatakan itu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, bukan kita. Namun tafsirnya atau kita menafsirkan hadis ini sebagaimana tafsiran para ulama generasi terdahulu. Kita dilarang mengkafirkan orang secara mutlak, tidak layak. Jadi semua mereka di neraka, maksudnya mereka memiliki pelanggaran syariat. Dan pelanggaran syariat itu berpotensi menyebabkan masuknya ke neraka. Dan inilah kemaksiatan. Maksiat ini akan membuat seorang berpotensi untuk masuk neraka. Namun jika maksiat tersebut bukanlah kesyirikan, maka ia berada tahta masyiatillah namanya, di bawah kehendak Allah. Jika Allah berkehendak, ia akan mengadabnya. Dan jika dia berkehendak, ya Allah akan mengampuninya. Akan tetapi yang menjadi poin pentingnya adalah maksud Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis tersebut, yaitu bahwa semua kelompok yang berbeda, kecuali satu kelompok yang dikecualikan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, mereka memiliki pelanggaran syariat. Ini disebutkan oleh Syekh Sulaiman Ar-Rahimi fitsallahu taala. Hanya ada satu yang beruntung dan selamat. Mereka adalah orang-orang yang tidak melanggar syariat Nabi. Maka ketika Nabi ditanya tentang kelompok itu, beliau menjelaskan sifat mereka dengan gamblang, dengan jelas. Golongan yang berada di atas apa yang aku dan para sahabatku berada di atasnya. Ma ana alaihi al-yawma wa ashabi. Apa yang saya dan para sahabat saya berprinsip di atasnya hari ini. Di sini perlu kita renungi, ayyuhal ikhwah barakallahu fikum. Ya. Nabi mengatakan, ini sudah jelas. Berarti kita tidak mengkafirkan orang. Jadi kalau ada kawan-kawan yang menyatakan bahwa kalian orang salafi ini kan tema kajian kita, kajian besarnya tema besarnya adalah kenapa kita memilih menjadi salafi. Nah, ternyata salafi bukan mengkafir-kafirkan orang. Kalau ada yang mengatakan, oh berarti kalian mengafir-ngafirkan orang, kalian bilang orang masuk neraka semua. Poin pertama jawaban kita, kawan-kawan, yang mengatakan itu Nabi, bukan kita. Dan para ulama menjelaskan tafsirnya, makna kulluhum finnar itu mereka melakukan pelanggaran syariat yang berpotensi terancam dengan neraka, yang akan menghantarkan ke neraka. La ilaha illallah. Dan tidak mengkafir-kafirkan kita.
Jika pelanggaran syariat tersebut tidak kesyirikan, maka di bawah tahta masyiatillah, di bawah kehendak Allah. Jika Allah ingin azab, terserah Allah. Jika Allah ampuni juga sesuai dengan kehendak Allah. Itu keyakinan Ahlus Sunnah, itu keyakinan as-salafiyun. Jelas? Baik, kita beranjak kepada penggalan hadis itu. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi tidak mencukupkan apa yang kutinggalkan. Ma ana alaihi yauma wa ashabi. Apa yang saya dan para sahabat saya berprinsip di atasnya. Atau dalam hadis yang satu lagi, fa alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al mahdiyyin. Pegang teguhlah sunnahku dan sunnah para khulafaku yang mendapat petunjuk. Ajib. Nabi itu disebut dengan jawami'ul kalim. Kata-katanya ringkas, namun padat maknanya. Apa maknanya ungkapan Nabi sallallahu alaihi wasallam di sini? Kan kata-kata Nabi itu ringkas, padat makna. Baik. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan bahwa tidak semua orang itu kebenaran itu tidak diukur dengan semua orang yang mengatakan saya pengikut sunnah Nabi. Tidak. Silakan, barakallahu fikum. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil amma ba'd. Ikhwati fillah, barakallahu fikum. Semua orang akan mengatakan saya adalah pengikut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada orang muslim kecuali mereka mengatakan mereka adalah pengikut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi ternyata yang menjadi tolak ukur kebenaran itu bukanlah dengan kalimat tersebut. Lalu apa yang menjadi tolak ukur kebenaran? Adalah apa yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ma ana alaihi wa ashabi, atau dalam arti ma ana alaihi yauma wa ashabi. Apa yang saya dan para sahabat saya berprinsip di atasnya. Ada kalimat para sahabat. Ada dalam hadis tadi. Alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al mahdiyyin. Ketika itu terjadi perselisihan tersebut, peganglah sunnahku dan sunnah para khulafaku. Di mana mereka adalah orang-orang yang cerdas dan mendapat petunjuk. Ajib. Ikhwati fillah, barakallahu fikum. Jadi yang menjadi tolak ukur golongan yang selamat diukur dengan apa yang ada pada para sahabat. Ini disebutkan oleh para ulama kita. Seperti Syekh Sulaiman Ar-Rahayfi hafizallahu taala di sini dengan tegas menyebutkan bahwa golongan yang selamat diukur dengan apa yang ada pada para sahabat. Sunnah itu dipahami dengan pemahaman para sahabat. Karena setiap muslim mengklaim apa yang dianutnya adalah sunnah. Mereka akan mengatakan itu adalah sunnah. Tidak seorang muslim pun kecuali yang betul-betul menyimpang. Mereka berkata aku menyelisih sunnah. Tidak ada. Aku berada di atas kebenaran dan sunnah. Itu yang mereka katakan. Namun tolak ukurnya apa? Di mana letak kebenaran itu? Menjadi ditimbang dengan apa yang ada pada para sahabat. Jadi siapapun yang berada di atas apa yang ada pada para sahabat di zaman Nabi dan setelah wafatnya Nabi, maka dia termasuk golongan orang yang beruntung dan selamat. Dan mereka adalah orang yang berada di atas kebaikan.
Sebaliknya siapapun yang menyelisihi, yang menyalahi apa yang ada pada para sahabat, maka dia termasuk golongan yang keluar dari batasan itu. Dan yang dimaksud bukanlah perkara duniawi, tapi adalah pada perkara agama. Ikhwati fillah, barakallahu fikum. Ini poin yang sangat jelas dan tegas. Dan disitulah poin penting as-salafiyun atau salafi adalah orang yang berpegang teguh dengan generasi salaf. Makanya sunniyun salafiyun, seseorang sunni pengikut sunnah, salafiyun, dan mengikuti generasi salaf dalam pemahaman. Makanya ahlu sunnah tak cukup dengan ahlu sunnah saja. Ahli sunnah pengikut sunnah, tapi ada kata tambahannya wal jamaah. Dan jamaah, karena Nabi menyebutkan ketika sahabat bertanya siapa mereka yang disebut al jamaah. Jamaah siapa? Para sahabat. Karena jemaahnya ketika itu adalah para sahabat. Maka mereka disebut Ahlus Sunnah wal Jamaah. Oh iya. Dan tidak disebut dengan Ahlul Bid'ahil Hasanah. Anehnya, orang mengklaim bahwa, nah ini juga kawan-kawan, sahabat-sahabat semua perlu dirindungi. Kita bersama. Kadang kita mengklaim bahwa kita Ahlus Sunnah, atau kita menyatakan dengan senang hati bahwa kita Ahlus Sunnah wal Jamaah. Tapi coba lihat lagi. Ahlus Sunnah disebut dengan Ahlus Sunnah karena memang amalannya sunnah, bukan bid'ah. Sehingga mereka disebut Ahlus Sunnah. Kalau yang kita amalkan adalah bid'ah, walaupun disebut dengan bid'ah hasanah, maka janganlah dikatakan sebagai Ahlus Sunnah. Konsekuen saja atau ya istiqomah saja. Kalau amalannya adalah bid'ah hasanah, jangan sebut Ahlus Sunnah, cukup dinamakan dengan Ahlul Bid'ahil Hasanah. Bukan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jelas nih Pak ya? Jadi Ahlus Sunnah disebut Ahlus Sunnah. Ahlus Sunnah mengamalkan sunnah karena mereka mau disebut dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ya. Kalau amalan adalah bid'ah hasanah, ya konsekuen saja Ahlul Bid'ahil Hasanah. Tapi ada enggak orang yang tidak mau, orang yang mau menyebut dengan nama itu? Pernah dengar enggak, Pak? Enggak ada kan? Ahlul Bid'ahil Hasanah kan ada. Tapi ada enggak orang yang sering mengamalkan bid'ah hasanah? Banyak kan? Baik. Sekarang mau amalannya bid'ah hasanah, mau sunnah, dalam pernyataan siapapun itu, kawan-kawan dan sahabat semua, tolak ukur kebenaran itu adalah yang sesuai dengan para sahabat. Al-jamaah, jemaahnya para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena Nabi menyebutkan alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin. Jelas tegas, pegang oleh kalian sunnahku dan para sahabatku yang apa? Ar-rasyidin al-mahdiyyin. Ar-rasyidin, orang-orang yang ar-rasyidin itu artinya adalah orang-orang yang apa ya? Orang yang cerdas, orang yang baik dan mendapatkan petunjuk. Tak cukup sampai di sana Nabi menyebutkan hadis ini. Tamassaku biha, pegang teguh sunnah itu. Kalimat setelahnya bukan bihima lagi, tapi biha. Ini mufrad. Artinya Rasul menyatukan sunnahnya dan sunnah para sahabat satu. Karena yang diajarkan Nabi kepada para sahabat adalah sunnahnya, yang diamalkan oleh para sahabat adalah sunnah Nabi. Maka pegang teguh sunnah itu. Tak cukup sampai di sana Nabi mengatakan wa'addu 'alaiha bin nawajid,
dan gigitlah sunnah itu dengan gigi geraham. Ini juga sangat tegas sekali. Begini, ada yang sangat indah. Dijelaskan oleh Syekh bin Sulaiman Ar-Ruhaili hafizahullah taala. Ya, ini perhatikan betul. Jadi semua umat para nabi itu ketika terjadi perpecahan, keselamatan hanya ada pada satu golongan. Golongan Yahudi mereka berpecah belah 71 golongan. 70-nya di neraka, satu yang berpegang teguh pada ajaran nabinya yang akan masuk surga dengan selamat. Begitu pula dengan orang-orang Nasrani. Ya, 72 hanya satu yang selamat dan 71-nya terancam dengan neraka dulu. Dan ketika Nabi menyebutkan tentang umatnya, maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan bahwa umat ini berpecah belah. Apa? 73 golongan. Yang selamat adalah yang mengikuti Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu jelas. Lalu ikhwati fillah, barakallahu fikum. Ya, apa kata Syekh Sulaiman Ar-Ruhaili hafizallahu taala? Wajib kalian berpegang teguh dengan sunnah. Fa'alaikum fa'adifil, menunjukkan sebab akibat, yang berarti jika kalian melihat perselisihan yang banyak Tuhan nanti, apa yang harus kalian lakukan? Nah, itu makna kalimat fa di sini. Jadi di dalam bahasa Arab, itu fa di sini itu namanya al-fa'u hadhi lit-tafri'ah. Nah, sebab akibatnya. Jadi kalau kalian betul-betul nampak nanti perbedaan banyak, begini begitu macam-macam, apa yang kalian lakukan? Yang wajib kalian lakukan berpegang teguh dengan sunnahku dan sunnah para sahabatku yang mendapat petunjuk. Gigitlah dengan gigi geraham kalian. Nah ini nih. Pegang teguh sunnah itu, para sunnah para khulafa ar-rasyidin yang diberi petunjuk itu, dan gigitlah dengan gigi geraham. Tak cukup hanya digigit saja, tapi dengan gigi geraham. Nih apa kata Sulaiman hafizallahu taala. Gigit dengan gigi geraham ini mengajarkan kepada kita bahwa pengajak fitnah, pengajak kepada perpecahan sangat banyak. Sangat banyak. Di dalam hadis yang lain kan Nabi menyebutkan ketika membuat garis lurus, di kiri kanan Nabi buat garis-garis lagi. Setiap garis-garis kiri kanan itu ada syaitan yang menyeru kepada jalan-jalan yang lain itu. Jadi banyak. Garis lurusnya hanya satu. Yang kiri kanan itu banyak. Ada tuh banyak pula penyerunya. Kalau banyak penyerunya, ketika itu gigit dengan gigi geraham, ini juga menyebutkan bahwa fitnah yang mengajak kepada perpecahan itu sangat banyak. Mereka berusaha merebut dari jalan tol tadi. Ketika itu sudah maklumlah bahwa seseorang tidak akan menggigit sesuatu dengan gigi geraham. Seseorang tidak akan menggigit sesuatu dengan gigi gerahamnya. Seseorang tidak akan menggigit sesuatu dengan gigi gerahamnya kecuali jika ada yang mencoba menarik dari dia. Kalau lagi gigit dengan gigi geraham, ada orang yang mencoba menariknya, dan dia tidak akan menggigitnya kecuali dengan kuat. Jika ada orang yang menariknya, dan ingat, syaitan akan terus menarik kita. Maka kalau tidak digigit dengan gigi geraham, jika tidak digigit dengan gigi geraham, payah loh. Jika tidak digigit dengan gigi geraham, maka akan mudah kita tertarik. Sebab digigit dengan gigi depan, sekali digoyang patah, minimal terlepas. Kalau kita pertahankan juga gigi patah. Itulah gambarannya. Maka digigitlah dengan gigi geraham. Agar apa? Agar kokoh.
La ilaha illallah. Jadi jangan setengah-setengah. Kalau setengah-setengah, nah itu yang berat. Berat. La ilaha illallah. Maka tidak sempurna. Bagaimana dan apa yang dimaksud dengan menggigitnya dengan gigi geraham? Kata Syekh Sulaiman ada 2 syarat. Tidak sempurna kita dalam hal ini kecuali dengan 2. 1, berpegang teguh dengan sunnah. Yang kedua, menjauhi bid'ah. Dan tentu juga para pelakunya. Sebab dalam hadis tersebut Nabi melanjutkan dengan kalimat apa? Fa'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'il mahdiyyin ar-rasyidin. Tamassaku biha. Pegang teguh sunnah itu. Wa'addu 'alaiha, gigit dengan gigi geraham kalian. Bin nawajid, kan gigi geraham. Wa iyyakum muhdatsatil umur. Lalu Nabi mengatakan, jauhi perkara baru. Fa inna kulla muhdatsatin bid'atun. Setiap perkara baru itu adalah bid'ah. Wa kullu bid'atin dhalalah. Dan setiap bid'ah adalah kesesatan. Dalam riwayat lain disebutkan wa kullu dhalalatin finnar. Dan setiap kesesatan terancam dengan neraka. Maka syaratnya harus 2. Pegang teguh sunnah, jauhi bid'ah. Kalau tidak, ini bahaya sekali. Sebab setiap kebid'ahan adalah sebuah kesesatan. Kita mungkin memelihara binatang buas, atau ada orang memelihara binatang buas sejak kecilnya, dikasihnya susu, dikasihnya makanan, dikasihnya dia rawat dengan baik. Ini disebutkan oleh Syekh Sulaiman Ar-Ruhaili hafizahullah taala. Namun suatu hari ia akan memangsa siapapun yang memeliharanya. Dan itu banyak kejadian yang seperti itu. Berbagai upaya sudah dilakukan. Tiba-tiba orang yang jadi apa? Apa namanya? Kalau ular itu apa namanya? Pawang ular ya. Digigit lagi oleh ularnya sendiri. Karena memang buas atau apa namanya? Binatang berbisa. Demikian pula yang lain-lain. La ilaha illallah. Bahkan kemarin yang sempat viral tasawuf tentang apa ikan hiu ya. Entah betul entah enggak. Tapi kan itu menjadi pelajaran bahwa kalau memang buas, walaupun dipelihara, akan menjadi bencana di kemudian hari bagi kita. Maka di sini Syekh Sulaiman Ar-Ruhaili hafizahullah taala menyebutkan jauhi bid'ah. Karena bid'ah itu bahaya. Kalau kita dekat-dekati, nanti juga akan membahayakan diri kita. Maka tidak ada cara bagi kita ingin selamat, jauhi bid'ah dan para pengikutnya. Dan ini adalah prinsip Ahlus Sunnati wal Jamaah yang perlu kita ingat. Baik. Hadis ini saya kira apa namanya? Sebenarnya belum jam 8, tapi memang kita cepat ya salat. Kajian dah 1 jam. Baik. Kita cukupkan di sini, kita lanjutkan dengan tanya jawab atau kita sambungin? Atau cukup dan tanpa tanya jawab? Cukup ya? Tanya jawab ini. Kalau ada silakan. Barakallahu fikum. Kalau ada pertanyaan silakan. Kalau tidak ada kita lanjutkan sedikit. Karena ini jelas. Yang ini sangat jelas sekali. Baik. Ikhwati fillah barakallahu fikum. Jadi dulu di saat Nabi sallallahu alaihi wasallam masih hidup, umat ini berada dalam kebaikan dan bersatu. Saya ulangi ini. Bahkan ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam wafat, ketika Nabi wafat, umat berada dalam keadaan baik dan bersatu. Kemudian tidak lama terjadi perpecahan. Abu Bakar Al-Baghdadi dalam kitabnya Al-Farqu Bainal Firaq, perbedaan antara golongan-golongan tersebut, menyebutkan ketika Rasulullah SAW wafat, kaum muslimin berada di atas satu jalan dan prinsip agama
dan cabang-cabangnya, prinsip-prinsip agama dan cabangnya, kecuali orang-orang munafiki, orang munafik yang menyembunyikan kesyirikan dan kekufurannya, tapi menzahirkan Islam. Itu munafik, itu hanya yang ada. Kaum muslimin pada saat wafatnya Rasulullah SAW berada di atas satu jalan dan prinsip-prinsip agama. Artinya dalam dasar-dasar dan akidah mereka. Mereka berada di satu jalan. Begitu juga dalam cabang-cabangnya. Itu dalam dasar-dasar cabang. Namun sudah diketahui bahwa para sahabat memang ada berbeda pendapat dalam masalah fikih. Tetapi metode mereka sama. Apa metode mereka? Mengembalikan masalah kepada Quran dan Sunnah. Kecuali orang-orang munafik, itu berbeda. Maknanya, semua ini menjadi kewajiban kita adalah berpegang teguh kepada apa yang dianut oleh kaum muslimin saat Nabi wafat. Jadi kewajiban kita adalah berpegang teguh kepada apa yang dianut oleh kaum muslimin di saat Nabi wafat. Ini perlu diingat. Ajaran yang benar dan kebaikan ini terus berlanjut seperti yang dianut oleh para sahabat setelah wafatnya Nabi SAW. Namun kemudian muncul orang-orang dalam Islam yang tidak mengambil ilmu dari para ulama besar, tidak mengambil ilmu dari kibar, yakni para sahabat. Dengan kebodohan mereka, mereka merasa lebih mengetahui agama ini. Mereka merasa, dan itu yang terjadi. Karena merasa lebih tahu itulah la ilaha illallah. Padahal mereka para sahabat adalah orang yang lebih bersemangat dalam menjalankan agama ini. Sehingga saat itulah mulai muncul berbagai golongan firqah. Dan firqah yang pertama kali muncul adalah Qadariyah dan Khawarij. La ilaha illallah. Ini perlu diperhatikan. Sampai Syekh Sulaiman Al-Hayy Allah Ta'ala dalam dirasah manhaji ini menyebutkan intabiu ya ikhwah. Perhatikan wahai saudara-saudara, lima aqul, apa yang dikatakan? Hada asasus syarri fil ummah. Ini adalah asas, pondasi, pokok pangkal keburukan di kalangan umat ini. Asasul iftiraq, pondasi, pokok pangkal perpecahan. Adabul ahdil ilmi anil akabir. Apa itu? Tidak mengambil ilmu dari yang lebih tua, dari ulama di kalangan para sahabat. Itu pokok. Wa isa'atu dhanni bil akabir, dan buruk sangka dengan yang lebih senior. Wal bururu bin nafsi, dan adanya kesombongan yang terjadi dalam diri, tertipu dengan kemampuan dia. Artikan tidak mengambil ilmu, buruk sangka dengan yang lebih senior, yang lebih dulu di kalangan para sahabat atau ulama-ulama kibar juga, dan berbangga dengan diri kita. Nah, ini yang menjadi apa? Menjadi pokok pangkal asasul iftiraq, asasul syarri fil ummah. Apabila ini terjadi di kalangan umat ini, tiga hal ini, maka tengoklah akan terjadi perselisihan, akan terjadi firqah-firqah yang sangat banyak. Maka ditanya saja, ini pemahaman kita ini ada tidak di generasinya para salaf? Di saat Nabi wafat, para sahabat ada tidak meyakini seperti ini? Gitu. Ikhwati fillah, barakallahu fikum. Nah, ini yang perlu diingat, dan di dalam usul ada yang disebut nanti usulul firaq, atau dalam bahasa lain Ustaz Abdul yang ada menjelaskan bahwa untuk menilai seseorang itu ahlus sunnah dan bukan ahlus sunnah ada tiga cara. Satu, ditengok usulul firaq namanya, pokok pangkal golongan-golongan sesat itu. Nah, kalau terciprat dia dengan pemahaman-pemahaman kelompok-kelompok yang menyimpang ini, maka dia akan apa? Dia bahaya.
dan yang menjadi asal-asal firqah-firqah yang lain atau kelompok-kelompok yang lain sampai 73 golongan itu, dan kita tidak tahu mana detailnya. Itu para ulama mengatakan bahwa usulnya, asal usul terbitnya bid'ah mereka itu ada 4 nanti. Satu orang Rafidah, yang kedua orang Khawarij, yang ketiga Qadariyah, yang keempat Murji'ah. Nah, sebagian yang lain mengatakan usulul firaq ada 6, ditambah lagi 2, Jahmiyah dan Jabariyah. Jadi kalau mengaji tentang manhaj, biar tahu bahwa ini golongan selamat nih. Nah, kan kita jelaskan sampai ke sana insyaallah. Inilah pemahaman orang-orang Khawarij. Inilah pemahaman orang-orang Qadariyah. Dan yang betul Ahlussunnah begini. Orang-orang Jahmiyah begini. Dan misalkan, mohon maaf, betul mohon maaf. Ya, para ulama menyebutkan bahwa Asy'ariyah itu terpengaruh oleh pemahaman Jahmiyah. Demikian pula orang-orang Hizbiyah sekarang, partai-partai atau apalah namanya, golongan-golongan atau harokah-harokah ya di dalam Islam itu sekarang terpengaruh oleh pemikiran Khawarij. Mereka Khawarij, Rafidah, Qadariyah, Murji'ah, Jahmiyah dan Jabariyah disebut dengan apa? Induk atau usul firaq. Allah Ta'ala alam bisawab. Apa sebab terjadinya perpecahan itu 3? Satu, apa namanya? Adamu ahdil ilmi anil akadir, tidak mengambil ilmu dari yang senior. Seniornya di kalangan salaf adalah para sahabat. Adamu ahdil ilmi anil akadir, tidak mengambil ilmu dari yang senior. Ya, nanti pertemuan akan datang kita ulang lagi masalahnya. Kemudian wa isa'atu dhanni bil akabir, buruk sangka. Kalau ada buruk sangka kepada para sahabat, kacau lah. Sehingga saya pernah mendengar bahwa ilmu itu kan tidak dari mereka semua katanya. Ya betul kalau ilmu sains, tapi ilmu agama. Lau kana khairan lasawwakuna ilaihi. Kalaulah perkara itu baik, mereka para sahabat lebih duluan mengamalkannya dari kita. Yang ketiga, wal ghururu bin nafsi. Tertipu dengan diri kita sendiri. Kita hebat. Jadi, dan di Indonesia ini ikhwan, saya melihat bahwa kita perlu merenung. Kawan-kawan yang terjatuh dalam penyimpangan itu tidak menyandarkan diri kepada para ulama-ulama yang hidup di zamannya juga. Bahkan sudah berbicara tentang din ini sebelum para ulama berbicara. Padahal masalah itu adalah masalah-masalah besar. Masalah-masalah besar itu juga mesti menunggu bagaimana pemahaman dan fatwanya ulama besar. Kalau tidak, terjadilah kekeliruan dan kekacauan pada diri kita. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Saya kira sampai di sini dulu. Jadi ilmu tentang manhaj ini detail di sini. Pokok-pokoknya di sini. Yang dibahas itu saja, diulang-ulang saja. Tapi saya seringkali melihat banyak ikhwan, banyak jamaah, ikhwan atau akhwat sudah belasan tahun mengaji, tapi nggak paham juga, karena memang kurang pemahaman tentang manhajiyah. Dan Ahlussunnah wal Jamaah, ini dia. Tidak cukup disebut Ahlussunnah, tapi wal Jamaah. Maka as-salafiyun terangkum semuanya. Di saat Ahlussunnah wal Jamaah diklaim oleh banyak orang, hadirlah nama as-salafiyun, dimunculkan oleh para ulama. Dan itu di zaman imam sebelumnya, seperti zaman Imam At-Tabrani sudah disebutkan oleh Imam Az-Zahabi. Dia adalah seorang salafi. Salafi sudah merangkum semuanya. Apa itu? Salafi adalah pengikut generasi salaf. Generasi salaf adalah orang yang mengamalkan sunnah Nabi. Ternyata tidak semua orang yang mengamalkan sunnah
berpemahaman dengan pemahaman al-jamaah para sahabat. Atau dalam bahasa lain, ternyata tidak semua orang yang mengamalkan sunnah mengamalkan sebagaimana pemahaman al-jamaahnya para sahabat. Maka dakwah kita bukan hanya sekedar dakwah fikih sunnah. Kalau kita tambahkan dengan data fikih, dakwah kita bukan hanya mengajarkan sunnah, tapi juga tidak hanya mengajarkan fikih sunnah, tapi juga dakwah sunnah dengan pemahaman generasi salaful ummah. Maka dakwah kita adalah dakwah salaf. Dan makanya kita pilih tema besar kajian kita, kenapa kita memilih menjadi salafi. Maka untuk itu sahabat semua yang saya cintai karena Allah Subhanahu wa taala, kenapa kita memilih menjadi salafi? Ini alasannya. Ini jawabannya. Kata salaf, generasi para sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu, karena mereka yang direkomendasikan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, Allah Taala alam sampai di sini, dan insya Allah pada pertemuan yang akan datang kita sedikit singgung lagi tentang hal ini, tentang sumber malapetaka di kalangan umat ini, sumber perpecah belahan umat ini, dan juga sedikit insyaallah kita ulang-ulang tentang jamaatul abdan atau jamaatul diniyah ini insyaallah taala. Wallahu taala a'lam bissawab. Jika tidak ada pertanyaan maka kita cukupkan sampai di sini. Cukup ya? Wassallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.